Halo, ketemu lagi dengan gue Lambu Tambun di Jurnal Lambu. Sore-sore siaran pulang kerja. Dan gue ngucapin dulu Happy Valentine Day. Walaupun gue telat, ini tanggal 15. Dan Happy Valentine Day kemarin tanggal 14. Itu orang mengucapkan hari kasih sayang kepada siapapun. Sebenarnya bukan hanya kepada pacar, tapi juga kepada saudara bisa, kepada ibu bisa, kepada adik juga bisa. Seseorang yang lu paling sayangin gitu. Jadi simbol-simbol dipakai dengan bunga, terus kemudian karena dalam sejarahnya sebenarnya memang tokoh Valentine ini ya gitu menunjukkan sikap rasa kasih sayang lah gitu, sehingga akhirnya turun temurun kemudian dikenalnya sebagai hari Valentine Day, hari kasih sayang. Banyak yang menyimbolin dengan memberikan coklat, dengan macam-macam ya, macam-macam bentuk, dengan party, dengan ada yang balon, ada yang memberikan kado spesial gitu ya. Dan kebetulan banget pas hari Valentine tanggal 14, hari ini tanggal 15 adalah hari ulang tahun istri gue. Jadi gue sekalian ngucapin di podcast ini, semoga dia dengerin juga Happy Valentine Day. Jadi yang menarik buat gue, apa yang pengen gue bahas terkait dengan hari kasih sayang ya, Happy Valentine Day. Khususnya rata-rata biasanya nih ya, cowok-cowok pengen kasih yang spesial gitu buat cewek-ceweknya ya, kalau lagi masa pacaran gitu. Di setting pengen makan di mana, atau kasih coklat, atau kasih apa, atau kadang-kadang prepare, gue lihat juga kadang-kadang prepare bikin acara spesial gitu, pergi ke suatu tempat yang agak mahal kadang-kadang gitu ya, settingannya begitu. Kemudian nanti mereka juga akhirnya setelah datang ke sono, terus kemudian mereka posting di Instagram, kemudian akhirnya orang ngelihat, kemudian akhirnya orang lain menjadi belajar juga terkait dengan itu, menjadi sesuatu yang hari Happy Valentine tuh hari yang spesial, jadi lo harus memberikan sesuatu yang luar biasa banget. Nah, terkait dengan sesuatu yang lo buat secara spesial, berarti lo harus kadang-kadang lo harus tarik ke belakang, lo harus memprepare sesuatu itu dengan baik gitu. Lo harus pikirin juga budgetnya, berapa biaya yang akan lo keluarkan. Jadi bukan hanya sekedar apa yang akan lo buat, rencana yang akan lo buat, tapi prepare dengan perencanaan keuangan itu sendiri ya. Jadi dalam budget lo dalam setahun, ibaratnya kalau kita bikin budget kan budgetnya per bulan. Nah, ada hal-hal khusus yang akhirnya masuk dalam budget per tahun. Nah, lo percaya nggak? Kalau lo biasanya jajan, ada juga kan jajan yang per hari berapa. Kalau lo biasanya per hari yang masuk dalam per hari, misalnya jajan harian ya berarti mungkin 10.000, 5.000 ya. Lo mau jajan apa sih? Kalau ada yang namanya budget per bulan, yang lo harus hitung lihat juga per bulan berapa pengeluaran lo yang per bulan, terus kemudian berapa lo harus siapin makanan buat untuk sebulan dan segala macam ya. Tapi ada budget juga yang agak jarang, cuman lo harus lakuin dalam hitungannya dalam setahun. Nah, ini yang sering kelupaan nih dalam setahun. Kalau lu udah lagi pacaran dan harus lagi pacaran dan memikirkan nanti hari Valentine lo mau ngasih sesuatu, lo harus masukin juga budget lo. Jadi lo harus memikirkan itu. Apalagi kalau misalnya lo udah bekerja, wow, itu berarti lo misalnya dapat THR atau apa, lo masukin tuh budgetnya ya. Jadi dapat dananya lo simpen. Jadi lo ngebudgetin dalam per tahunnya. Jadi salah satu dalam tahunan itu ya yang tadi buat Valentine tadi, lo masukin tuh budgetnya untuk Valentine ya gitu. Ada per tahun juga budget yang misalnya contoh ya, lo jangan sampai lupa, kalau lo punya motor atau punya mobil, lo juga harus kan perpanjangan pajak ya. Lo bayar pajak juga setiap tahun. Nah, itu per tahun tuh. Jadi lo udah harus awal tahun udah prepare. Jadi misalnya di bulan Januari kayak tiba-tiba misalnya dana yang lo siapin tahu-tahu nanti banjir. Nah, oke, sekarang udah lewat Januari,
Februari. Nah, Februari hari kasih sayang, lu udah sudah punya budget ya gitu. Terus di akhir Februari misalnya tiba-tiba mau planning pergi jalan-jalan. Oh, lu udah siapin, nulis tuh budget per tahunnya. Udah siapin. Terus nanti di tengah tahun mungkin ada peristiwa apa. Di akhir tahun, nah mau jalan-jalan, mau kemana? Mau apa namanya? Mau pergi agak jauh. Nah, mau ke Labuan Bajo, mau pergi gitu. Nah, lo harus siapin budgetnya. Intinya, semakin biaya itu akan jumlah besar, semakin keinginan lo mau melakukan sesuatu itu semakin besar, maka perencanaan keuangannya harus semakin teliti banget. Maka perencanaannya keuangan itu harus dilakukan sangat-sangat jauh, ya. Dan itu harus menjadi hal yang sangat penting banget gitu, ya. Soalnya ini apa ya? Gue jadi inget, tiba-tiba aja gue jadi inget terkait dengan perencanaan gue waktu waktu gue punya mobil, terus akhirnya bener-bener gue perhitungin banget. Gue sebenarnya nggak tertarik sih, pengen cepat-cepat punya mobil, tapi waktu itu akhirnya karena situasi ya udah, gue akhirnya punya mobil. Gue cicil dalam kurang lebih, karena ada cicilan gue, terus kemudian habis itu gue cicil dalam 3 tahun, alhamdulillah lunas semuanya. Terus waktu pas awal tahun kemarin itu ceritanya tuh ada keinginan mau ganti mobil nih gitu kan, ada mau ganti mobil, tapi perencanaan mau ganti mobil, tapi gue minta tunda dulu gitu, soalnya gue ngerasa ada sesuatu pas ada yang gak serak gitu dengan kita buru-buru harus ganti mobil kan gitu kan, karena kita baru selesai dan kita harus punya perencanaan terbaru lagi gitu. Waktu itu karena dengan nyicil mobil selama 3 tahun itu perencanaan kan berarti per tahun gitu kan. Nah, ada rencana tahu-tahu setelah 3 tahun mau istri gue ceritanya mau minta ganti mobil gitu ya, untuk dipakai secara bersama, tapi gue kurang srek gitu. Akhirnya kita nahan dulu, nggak jadi. Dan akhirnya bener kan, feeling gue jadi tepat. Ternyata pas COVID nih ya gitu. Wah. Dan dan situasi COVID itu ternyata berat juga kan gitu buat keadaan ekonomi kita. Untungnya nggak jadi kan gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu, perintilan kayak gitu, bukan hanya soal keinginan aja, tapi juga perencanaan keuangannya harus kuat banget. Oke, mungkin gitu dulu aja, udah 8 menit nih. Terima kasih untuk dengerin podcast gue. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk dengerin podcast gue. Dan thank you so much untuk semuanya. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.